Halo pencinta audio dan SP lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SP Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tetap di mixer ya, MPM series, yaitu sekarang di tipe MPM 36. Nih dia itemnya. Wah, jadi sangat panjang ya. Oke, nanti seperti apa fitur-fiturnya? Penasaran? Yuk kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa mendapatkan kabel AC, kemudian ini unitnya, ini buku manualnya. Oke, yuk langsung saja. Ya, inilah tampilan di MPM 36 ya. Jadi 36 channel, kemudian kita mendapatkan 6 AUX. Nah, kemudian ini buku paduannya ya. Jadi jangan lupa untuk dibaca nanti kalau teman-teman membeli MPM 36 ya. Oke, kita bahas di channel 16 ini ya. Jadi yang teman-teman dengarkan ini dari output real dari MPM 36 dengan input di channel 16 di sini ya. Ya, di MPM 36 ini ya mendapatkan jack input XLR ya sebanyak 34. Kemudian di bawahnya lagi ada line input ya, gunanya untuk instrumen seperti gitar, keyboard atau yang lainnya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada insert untuk aksesoris tambahan ya, yaitu untuk seperti kompresor, kemudian multigate dan lain-lain ya. Jadi kita bisa menggunakan aksesoris tambahan di jack insert ya. Kemudian di bawahnya lagi ada gain ya, jadi fungsinya untuk mengatur sumber suara, jadi kita bisa atur gain strukturnya di sini ya. Kemudian ada low cut ya, jadi low cutnya ini dia roll off di 100 Hz. Kemudian di bawahnya lagi ada equalizer ya, equalizer mendapatkan 4 band ya, yaitu di middle-nya ini variabel, jadi kita bisa atur di 140 Hz sampai 3 kHz ya. Kita coba di hacknya dulu. C C C C C. Wah. Cik cik. Nah, suara saya lebih ini ya, lebih jelas. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada middle frekuensi yang warna putih ini ya, potensionya. Kemudian di bawahnya lagi ada levelnya dari middle frekuensi. Kita coba. Saya taruh di 3 kilo. Nah, 3 kilo ya, kita coba C C. Nah, cik 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 cik. Jadi kita bisa atur frekuensinya middle, kemudian kita boosting atau kita cutting di level tersebut. Oke, C C C low this. Oke, saya flatkan dulu untuk middle-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada low frekuensi ya. Jadi di low frekuensi kita coba lagi. Dia boosting di 80 Hz. C C 12 dicoba. Halo C. Jadi tambah tidak jelas ini suara saya. C C C. Oke. Itulah di pengaturan ekualisasi di MPM 36 ya. Kemudian di bawahnya lagi ada AUX ya. Kita mempunyai 4 AUX di sini, yaitu untuk pengaturannya kita bisa pre, kita bisa atur sendiri-sendiri, kita bisa post juga mengikuti fader ya. Jadi per channelnya di sini ya. Kemudian untuk masternya di sini. Kemudian untuk outputnya di sini ada 1 sampai 6 out ya. Kemudian di bawahnya lagi ada AUX 5 dan AUX 6 ini dikhususkan untuk efek ya. Jadi kita coba untuk
efek 1, dan di sini ini di MPM ini ada 2 efek ya, kita bisa menggunakan dua-duanya di MPM 36 ini. Contohnya seperti ini. Jadi di efek 1 ini ada 16 preset ya. Jadi kita bisa pilih sesuai selera, kita bisa memilihnya di program sini ya. Jadi ada 1 sampai 16 kita bisa pilih. Biasanya saya memilih yang di nomor 1 ya. Kemudian kita juga bisa atur parameternya di bawahnya program. Oke, kita coba. Kemudian untuk master fadernya efek 1 di bawah sini ya. Kemudian untuk master efeknya di sini ya. Oke, kita coba. J J. Nah, sudah terasa untuk program di nomor 1 ya, yaitu reverb hall J J. Wah, kebanyakan ini. J12 dicoba, halo, cik cik cik, low tis. Jadi kita bisa atur, kita juga bisa pilih 1 sampai 16 efek. Oke, kemudian kita coba di efek yang kedua. Nah, yang kedua ini mendapatkan 1 sampai 16 juga ya, tapi yang dikhususkan biasanya saya menggunakan tape delay ya. Tape delay ini seumpamanya di program ini saya taruh di 16 ya, di 16. Kemudian parameternya saya atur yang di sekitar jam 9 ya. Oke, kita coba. Saya taruh di LR untuk switchnya. C C C C. Nah, jadi ada double efek ya di MPM. Jadi kita bisa menyesuaikan selera dan menyesuaikan dari karakter dari sang vokalis lah. Di efek 2 ini kita bisa atur juga untuk tap delay-nya ya. Jadi seperti ini. C C C. Nah, untuk mempercepat dan memperlambat kita bisa atur di tab di efek 2 ini ya. C. Nah, seperti itu untuk pengaturan tab dari efek 2. Kemudian untuk mengatur delay atau decay dari sebuah reverb hall kita bisa atur di parameter ini di bawahnya program ya. Seperti ini. C C. Ini kan kebanyakan ya, kita bisa atur di parameternya. C C. Nah, jadi lebih sempit ya untuk efeknya. C. Nah, kita bisa sesuaikan decay dari sebuah efek reverb hall-nya di program parameter. Oke, C saya atur di jam 9 aja, lebih bagus ya untuk efeknya. C low tis. Cik. Nah. Oke, kemudian di bawahnya lagi ya seperti biasa ada penpot ya, kita bisa atur ke kiri dan ke kanan ya. Jadi sesuai selera dari mixingnya teman-teman untuk balancing. Kemudian di bawahnya lagi ada mute, jadi kita bisa mute di sini. Nah, oke. Kemudian di bawahnya ini ada switch ya, yaitu di pertama ada di LR, kita bisa keluarkan di LR ya. Kemudian kita bisa keluarkan juga di grup. Nah, di sini terdapat grup 1 sampai 6 ya. Kita coba. Di grup 1. Oke, nah kita bisa kirim ke grup 1 ya. Kemudian kita juga bisa kirim ke grup 3 dan 4. Tinggal switch. Dan jangan lupa untuk switch to LR-nya ya. Nah, C kalau kepingin grup ini ke LR kita tinggal switch aja ya. Kemudian di bawahnya lagi ada grup 5 dan 6. C. Nah, jadi sesuai
selera ya dari setiap soundman untuk grouping dari sebuah alat instrumen atau drum atau yang lainnya ya. Jadi kita bisa atur sesuai kondisi aja lah. Oke, kemudian grup ini juga bisa dikeluarkan sendiri-sendiri ya. Jadi tidak melalui main out atau LR, kita bisa atur di outputnya di sini ya. Jadi di sini ada XLR out dari 1 sampai 6. Jadi kita bisa sesuaikan lah untuk output dari grup tersebut di channel 16. Oke. Ya itulah pengaturan dari channel 16 ya. Jadi bisa digunakan di channel-channel lainnya ya. Jadi pengaturannya juga sama, kemudian fitur-fiturnya juga sama. Oke, kemudian di mixer MPM 36 ini juga mempunyai stereo input ya. Jadi stereo input di sini untuk letaknya. Jadi ini di channel 17, 18, 19 dan 20. Kemudian kita mendapatkan 3 band ya. Jadi tidak bisa variabel seperti yang di mono input ya. Oke, untuk AUX-nya juga sama, mendapatkan 4 AUX. Kemudian kita bisa mendapatkan efek juga di stereo input. Oke, kemudian kita lihat di input output di sini ya, di bagian sini. Jadi di MPM 36 ini difasilitasi dengan adanya lampu 12 volt ini ya. Jadi kalau malam-malam jadi tinggal pasang lampu jadi lebih terang ya. Ya, kemudian di sebelahnya lagi ada phantom power ya. Jadi fungsinya untuk mengalirkan tegangan 48 volt, biasanya digunakan untuk direct box dan mic condenser ya. Jadi caranya kita tekan sampai nyala ya LED-nya. Kemudian kita secara individual channel mana saja yang ingin kita aliri 48 volt. Jadi seperti itu untuk caranya mengaktifkan phantom power. Kemudian di sebelahnya lagi ada track in ya. Jadi track in dengan inputan jack RCA kita bisa atur potensionya di sini ya. Jadi kita bisa kirim ke main out di LR. Kemudian di record out ya. Jadi kita bisa merekam di Tascam atau di PC atau di perangkat lain di output jack RCA. Kemudian di bawahnya jack RCA ini ada stereo in ya dan stereo out. Nah, ini juga bisa difungsikan. Jadi di stereo in kita mendapatkan tambahan channel lagi ya. Jadi untuk tambahan channelnya di sini untuk konfigurasinya ada level, high frequency, low frequency dan panning ya. Kemudian kita juga bisa kirim ke LR. Nah, ini ya untuk switchnya. Ya, kemudian di bawahnya stereo in dan out ini ada pun kita bisa atur ya. Di sini untuk jack outputnya, kemudian untuk sinyalnya kita bisa ambil per channel melalui PFL. Kemudian untuk level pun di sini ya. Jadi kita bisa individual untuk mendengarkan di headphone melalui PFL. Oke. Kemudian untuk di sebelahnya lagi ya ada jack TRS yaitu L dan R main. Jadi kita bisa mendapatkan 4 output juga. Jadi kita bisa menggunakan XLR, juga bisa menggunakan jack Akai untuk outputnya. Kemudian ada monitor out di sini ya. Di bawahnya ada monitor out. Jadi fungsinya untuk kontrol ya, untuk kontrol di di studio atau di ruangan broadcast ya. Kita bisa atur monitor outnya di sini untuk levelnya. Oke. Ya, kemudian ada fitur lagi ya yang dimiliki MPM 36 ini ya, yaitu di mono atau sub out. Jadi fungsinya seperti di MPM 8 sub ya. Jadi kita bisa atur frekuensi sub dari sini ya. Jadi kita akan lihat di Smart Lab ya untuk fitur ini ya. Oke. Di sini kita bisa switch untuk frekuensi subwoofernya.
dengan di frekuensi 80 sampai di 120 Hz. Oke, kita lihat ya di Smart Lab seperti biasanya. Saya akan nyalakan untuk signal generatornya, yaitu pink noise. Oke, sudah. Kemudian saya play. Oke, sinyal sudah masuk ya. Ini saya taruh di channel 15 untuk referensinya. Kemudian saya akan naikkan fadernya. Nah, oke, sudah ada sinyalnya ya. Ya, kemudian kita switch ada switch di sini ya untuk sub, kita nyalakan untuk bisa mengeluarkan frekuensi subwoofernya. Ini saya pilih di 80 ya. Di 80 kita coba. Ya, dia sudah merespon untuk perpotongannya. Kita bisa lihat di sini ya. Dia roll off pas di sekitar area 80,1 Hz ya. Dia langsung roll off seperti di bezel ya untuk perpotongannya. Ya. Oke, itulah pengaturan dari fitur di mono out atau sub out ya. Jadi outputnya di sini, kemudian pengaturan frekuensinya dan levelnya di sini ya. Oke. Ya, itulah tadi fitur-fitur yang dimiliki di MPM 36 ya, begitu lengkap. Kemudian mixer ini juga bisa dibuat untuk konser ya, karena ditunjang dengan outnya ada 6, kemudian grupnya ada 6 juga ya. Jadi ya sudah standar untuk sistem konser lah, dibuat konser dangdut, konser band atau konser-konser yang lain, silakan lah. Ini sudah ready, fiturnya juga lengkap ya. Oke, bila teman-teman ingin melihat langsung dan mencoba tone-nya lebih detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian bila menanyakan info dealer, nah, silakan ke Mas Indra ya. Jadi bisa tanya-tanya dealer-dealer terdekat di kota teman-teman. Oke, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL lover supaya lebih bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.